Football Universe. Kekalahan 3-0 dari Persib Bandung di malam Minggu 30 Oktober 2021 menegaskan posisi Persipura di klasmen bawah Liga Indonesia 2021. Ada apa dengan Persipura? Mutiara Hitam sepertinya tidak sedang baik-baik saja. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Berada di posisi kritis papan bawah Liga Indonesia memang sangat tidak enak. Tempat itu bukan seharusnya ditempati tim sebesar Persipura Jayapura. Tetapi hal ini menjadi kenyataan, dan memang Persipura perlu bangkit untuk memperbaiki posisinya jika tidak ingin bermain di Liga 2 musim berikut. Sebenarnya apa yang membuat penampilan Todd Rivaldo Ferre dan kawan-kawan menurun di musim ini? Persipura memulai musim ini dengan menghadapi Persita Tangerang. Permainan terbuka yang dipraktekkan kedua tim membuat Persita mampu mencetak gol terlebih dahulu lewat titik putih. Tetapi Persipura merespon dengan cukup cepat 1 menit kemudian, yang membuat skor imbang 1-1. Akan tetapi Persita menambah lagi keunggulan menjadi 1-2 sampai babak pertama berakhir. Terlihat pertahanan Persipura masih belum kompak di babak pertama. Persipura mencoba mengejar ketertinggalan di babak kedua, akan tetapi sampai peluit panjang berbunyi, Persipura gagal dan harus mengakui kemenangan Persita. Di pertandingan kedua, Persipura kembali gagal memetik kemenangan saat melawan Persela. Permainan berjalan dengan intensitas tinggi, tetapi Persela mampu mencuri gol di menit 12. Persipura mencoba menyamakan kedudukan, tetapi penyelesaian akhir mereka tak ada yang berhasil. Pada menit ke-38, Persela harus bermain dengan 10 orang setelah pemain mereka, Akbar Hermawan, diberi kartu merah. Tetapi lagi-lagi keunggulan jumlah pemain masih belum bisa dimanfaatkan Persipura. Mereka kemudian harus menelan kekalahan kedua. 2 kali kalah membuat Persipura berbenah dan tampil lebih serius saat laga melawan Persija. Barisan pertahanan Persipura terlihat lebih rapat dan disiplin. Lini depan mereka juga cukup merepotkan pertahanan Persija, namun masih lemah dalam penyelesaian akhir. Skor untuk pertandingan ini adalah 0-0, dan Persipura akhirnya bisa mendapatkan poin pertama mereka. Pertandingan melawan Persiraja Banda Aceh menjadi ajang pembuktian Persipura. Mereka mulai menunjukkan permainan cantik. Walaupun tertinggal terlebih dahulu, tetapi 2 gol Gunansar Mandowen dan Yohanes Pahabol membuat Persipura mendapatkan kemenangan pertama dan meraih 3 poin. Di pertandingan kelima, Persipura harus menghadapi Arema. Grafik permainan yang lagi bagus coba dimaksimalkan pemain-pemain Persipura. Tetapi lagi-lagi Persipura harus kalah dari gol tunggal Carlos Fortes di menit ke-7. Di pertandingan ini terlihat lini tengah Persipura tidak maksimal dalam transisi dan seringkali terlambat turun untuk mengamankan area pertahanannya. Madura United adalah lawan tangguh yang harus dihadapi Persipura selanjutnya. Coach Jackson sepertinya memberikan instruksi kepada para striker agar lebih tenang dalam penyelesaian akhir dan akan melakukan push up jika mereka mampu mencetak gol. Tetapi Madura United unggul lebih dahulu di menit ke-10 dan membuat babak pertama berakhir 1-0. Persipura kemudian bangkit lewat gol Ricky Kayame di menit ke-55 dan terlihat di pinggir lapangan Coach Jackson dan ofisial Persipura melakukan push up. Hanya saja keceriaan ini tak bertahan lama. 2 menit kemudian Madura United memperbesar keunggulan menjadi 2-1. Persipura mencoba menyamakan kedudukan dan akhirnya Yohanes Pahabol mampu melesatkan 1 gol lagi untuk membuat skor menjadi 2-2. Persipura mampu meraih 1 poin dan merupakan hasil positif. Semangat juang dan pantang menyerah mulai ditunjukkan di pertandingan ini. Di pertandingan selanjutnya Persipura menghadapi Persebaya Surabaya. Kedua tim ini memang lagi mencoba meraih kemenangan untuk mendongkrak posisi mereka. Tetapi kali ini Persipura kembali harus menelan kekalahan. Sempat unggul dahulu lewat gol Ricky Kayame, 3 gol Persebaya langsung membuat Persipura tersungkur.
Sebuah kartu merah diterima bek Persipura karena aksi berlebihan terhadap pemain Persebaya. Kiper Persipura juga melakukan beberapa kali blunder yang berakibat fatal. Persipura kemudian menghadapi Persik Kediri dan berharap bisa kembali tampil maksimal. Gol Ferre di menit ke-15 membuka harapan bagi Persipura. Sayang, penampilan yang sudah sangat baik oleh lini depan tak didukung oleh penampilan lini belakang Persipura. Bola-bola crossing udara yang dilepaskan diantisipasi dengan sangat buruk oleh bek-bek Persipura. 2 gol kemudian berhasil dibuat Persik Kediri lewat sundulan. Keadaan semakin keruh saat pemain asing Persipura, Takuya Matsunaga, membuat gol bunuh diri. Walaupun Persipura sempat memperkecil kedudukan menjadi 3-2, tetapi kosongnya pertahanan mereka kembali mampu dimanfaatkan Persik Kediri, sehingga kedudukan menjadi 4-2. Barito Putra adalah lawan yang sepertinya dapat ditaklukkan Persipura, tetapi lagi-lagi Persipura gagal di pertandingan ini. Serangan demi serangan dilancarkan pemain-pemain Persipura, tetapi masih tumpul dalam penyelesaian akhir. Sementara itu, kelemahan utama di lini pertahanan dalam mengantisipasi bola-bola atas masih belum dibenahi. Karena hal ini, maka Barito Putra mampu mencuri gol lewat sundulan Azamat di awal babak kedua. Kekalahan 1-0 dari Barito ini semakin menenggelamkan posisi Persipura di klasemen Liga 1. Persipura kemudian harus menghadapi salah satu pemuncak klasemen, yaitu Persib Bandung. Penampilan memukau Persib Bandung memang sangat sulit diimbangi Persipura. Terlihat sangat jelas di pertandingan ini, permainan Persipura tidak berkembang, dan pertahanan Persipura sangat mudah ditembus pemain-pemain Persib Bandung. Skor 3-0 memang cukup menggambarkan kondisi tim Persipura. Posisi 19 di klasemen BRI Liga 1 diperoleh Persipura hasil dari 1 kali menang, 2 kali seri, dan 7 kali kekalahan. Persipura hanya mampu meraih 5 poin, dan hal ini menjadi salah satu poin terendah yang pernah dicapai Persipura. Ada beberapa hal yang menjadi kelemahan utama Persipura musim ini. Hal pertama yang masih menjadi PR besar untuk Coach Jackson dan skuad Persipura adalah lemahnya barisan pertahanan. Di bawah Mister Gawang, kedua kiper Persipura yaitu Fitrul Dwi dan Gary Mandagi masih belum tampil maksimal. Kemampuan komunikasi dan kepemimpinan kiper terhadap barisan pertahanan juga terlihat masih sangat lemah. Akibatnya serangan-serangan lawan yang terlihat mudah mampu menghasilkan gol. Pemain-pemain bertahan Persipura juga belum kompak. Doni Monim, Israel Wamyau, Henrique Mota, sampai Ricardo Salampesi seringkali tidak disiplin dalam membentuk garis pertahanan. Man marking, zonal marking masih tidak ketat. Perangkap offside masih bolong. Antisipasi bola-bola udara masih lemah. Dan komunikasi antar pemain yang terlihat tidak terjalin dengan baik. Selain itu, transisi menyerang ke bertahan seringkali juga menjadi masalah utama. Karena beberapa pemain sering terlambat turun sehingga musuh mampu menempatkan jumlah pemain yang lebih banyak dari bek Persipura. Fullback Persipura juga masih belum maksimal dalam mendukung serangan. Hal kedua yang menjadi permasalahan Persipura adalah lini tengah yang tidak efektif. Ada 4 orang pemain tengah yang paling sering diturunkan, yaitu Muhammad Tahir, Takuya Matsunaga, Rivaldo Ferre, dan Ian Luis Cabes. Biasanya Coach Jackson menempatkan Muhammad Tahir dan Takuya di posisi gelandang bertahan, dan Rivaldo Ferre lebih ke gelandang menyerang. Akan tetapi ketiga gelandang ini terlihat tidak tampil maksimal juga. Tahir dan Matsunaga kurang kreatif di lini tengah, sehingga bola-bola dari bek Persipura tak mampu diteruskan ke Ferre atau pemain depan. Selain itu mereka juga kadang lambat dalam bertahan, sehingga musuh mudah menyerang dari area tengah Persipura. Tendangan-tendangan keras dari luar kotak penalti juga sering mereka lepaskan, tetapi tidak on target. Sementara itu Rivaldo Ferre memang masih cukup baik penampilannya, hanya saja tidak mendapatkan support dari pemain lain, sehingga dia mudah sekali kehilangan bola saat dijaga 2 atau 3 pemain lawan. Sementara itu untuk Ian Luis Cabes,
sudah tidak bisa melakukan pergerakan seperti biasanya karena mungkin faktor usia. Hal ketiga adalah lini depan Persipura yang masih bermasalah dengan penyelesaian akhir. Persipura sebenarnya memiliki nama-nama striker house goal di lini depan, tetapi penampilan mereka jauh dari yang biasanya. Yevan Bokesavili, Gunan Sarmandoen, Ricky Kayame, dan Yohanes Pahabol adalah nama-nama yang kita sudah tahu kemampuannya. Tetapi musim ini mereka semua belum menunjukkan penampilan terbaik. Hal ini sangat berpengaruh bagi tim, karena Persipura memang dari dulu lemah di pertahanan, tetapi sangat kuat di penyerangan. Ketika musuh mencetak 2 gol, mereka mampu membalas 3 gol, dan hal ini yang belum terlihat musim ini. Hal keempat yang hilang dari tim Persipura adalah kekompakan tim, bermain sebagai tim yang utuh seperti dahulu. Kondisi ini memang sangat dipengaruhi oleh sosok pemimpin di lapangan. Kapten tim saat ini belum menunjukkan kepemimpinan yang efektif, sehingga mampu mengangkat semangat dan keutuhan tim. Tidak bisa dipungkiri sejak Boaz Salosa meninggalkan Persipura, sepertinya kondisi tim terpukul. Hanya saja itu sudah terjadi, dan diperlukan waktu untuk menemukan sosok pemimpin selanjutnya, karena pemain senior seperti Salampesi dan Ian Luis Cabes juga bukan tipe pemimpin. Hal kelima yang menjadi permasalahan tim adalah sosok pelatih kepala, Jackson F. Tiago, yang belum bisa mengangkat performa tim. Dari segi taktik, Jackson memang memiliki pengalaman panjang yang mampu meracik taktik yang tepat. Tetapi di musim ini, permasalahan utama Coach Jackson bukanlah pengetahuan dan pilihan taktik atau strategi, tetapi lebih kepada membuat pemain mengikuti strategi yang direncanakannya. Terlihat beberapa kali di layar, Coach Jackson dengan wajah kecewa seperti mengisyaratkan bahwa pemain tidak mengikuti instruksinya. Hal ini perlu segera diselesaikan, karena jika berlanjut terus akan sangat berbahaya bagi tim. 5 hal ini perlu serius ditangani jika Persipura tidak ingin bermain di Liga 2 musim depan. Apakah kondisi tim Persipura saat ini sedang baik-baik saja? Jawabannya tidak. Tetapi apakah tim Persipura bisa bangkit kembali? Jawabannya sangat bisa, asalkan 5 hal sebelumnya dibenahi dan mulai melakukan regenerasi ke pemain-pemain muda, karena masanya Boaz, Salampesi, Cabes sudah lewat. Waktunya darah-darah muda meneruskan keperkasaan Persipura sampai level dunia. Semangat terus Persipura, majukan sepak bola Indonesia.